Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwati fillah rahimakumullah dan para pemirsa Najiyah TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kesempatan yang berbahagia ini rahmat dan karunia Allah tabaraka taala sehingga kita dapat bersama duduk dalam majelis yang mulia ini dalam rangka thalabul ilmi. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan hadirnya kita di sini, niat ikhlas kita kepada Allah tabaraka taala thalabul ilmi, bernilai pahala di sisi Allah tabaraka taala. Allahumma amin. Ikhwati billah rahimakumullah. Sejatinya pembahasan kita di kesempatan ini adalah merupakan kelanjutan dari pembahasan yang telah kita mulai tadi siang. Kajian muslimah itu adalah sebenarnya muqaddimahnya, pendahuluannya. Ini pembahasan dari kitab Jawami'ul Ad'iyah An-Nabawiyah. Doa-doa Nabi yang jami'ah, komprehensif, yang lafaz-lafaznya tidak panjang, namun maknanya luas dan dalam. Dan para ulama mengajarkan agar kita perhatian dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya ketika kita berdoa, hendaknya kita paham apa yang kita baca, apa yang kita panjatkan kepada Allah tabaraka taala, hendaknya kita memahaminya. Tentu beda antara orang yang berdoa dengan memahami apa yang dibacanya, apa yang dipanjatkan kepada Allah, dengan orang yang tidak paham apa yang dia minta, apa yang disampaikan kepada Allah tabaraka wa taala. Dan yang menjadi sebab kenapa kita berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena memang para sahabat mereka diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam doa-doa. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa kepada sahabat, beliau mengajarnya dengan serius. Beliau mengajar mereka, para sahabat, mereka diajarkan doa oleh Rasulullah SAW dengan serius. Sebenarnya sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, yu'allimuhum hadha du'a kama yu'allimu surah min Al-Quran, bahwa Rasulullah SAW mengajarkan doa seperti mengajarkan surat dari Al-Quran. Kalau mengajarkan surat dari Al-Quran, tentu mengajar yang serius, benar-benar, sungguh-sungguh. Dan itu tidak cukup sekali dibaca, tapi diulang-ulang sampai paham dan memastikan bahwa doa tersebut benar pengucapannya atau benar redaksinya. Dan demikian juga Rasulullah SAW mengajarkan istrinya dan para sahabat, mereka diajarkan doa-doa, padahal mereka adalah orang-orang Arab yang fasih. Mereka adalah orang-orang yang faqih, berilmu. Akan tetapi mereka tetap diajarkan doa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti Aisyah radhiyallahu anha ketika malam Lailatul Qadar, diajarkan oleh Rasulullah SAW doa, Allahumma innaka afuwun
tuhibbul afwa fa'fu anni. Demikian juga orang yang terfaqih dari umat ini, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, mendatangi Rasulullah SAW dan minta diajarkan doa. Allimni du'aan ad'u bihi fi salati. Ajarkan kepadaku doa yang akan aku baca di dalam salatku. Maka diajarkan oleh Rasulullah SAW, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Lihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang kepada Nabi dan minta diajarkan doa. Padahal seperti Aisyah radhiyallahu anha, Abu Bakar As-Siddiq sangat mampu untuk mengarang doa, sangat mampu untuk membuat doa. Mereka orang Arab. Seperti Aisyah radhiyallahu anha hafal syair-syair Arab. Tetapi mereka tidak membuat doa-doa sendiri, akan tetapi bertanya kepada Rasulullah SAW apa doa yang bermaslahat untuk mereka, apa doa yang tepat, yang pas untuk mereka. Panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini alasan yang kedua, bahwa para sahabat pun diajarkan oleh Nabi bagaimana cara berdoa, padahal mereka mampu untuk membuat doa sendiri. Yang ketiga, Nabi SAW mengoreksi bacaan doa sahabat yang salah ketika mengulang hafalan doanya. Rasulullah SAW mengoreksi. Seperti hadis Al-Bara bin Azib, Rasulullah SAW mengajarkan kepada beliau doa sebelum tidur. Jika engkau mendatangi tempat tidurmu, maka berwudulah seperti engkau wudu akan salat. Kemudian tidurlah pada sisi kananmu. Kemudian bacalah. Apa yang baca doanya? Allahumma aslamtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa aljaltu zahri ilaik ragbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Al-Bara ibn Azib mengulang kembali doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ini. Beliau membacanya dari pertama benar dan di bagian akhirnya. Wa bi nabiyyika alladhi arsalta, itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Namun Al-Bara bin Azim bacanya apa? Wa bi rasulika alladhi arsalta. Jadi aku beriman dengan, yang benar adalah beriman dengan nabimu yang engkau utus. Itu redaksi dari Rasulullah SAW. Al-Bara bin Azib ketika mengulang bacaan doa ini, yang beliau baca apa? Bi rasulika alladhi arsalta. Kalau Nabi redaksinya Nabi, binabika. Kalau Bara bin Azib redaksinya apa? Bi rasulika, Rasul. Nabi, Rasul, beda-beda tipis. Apa kata Rasulullah SAW ketika dia mendengar Al-Bara bin Azib membaca wa bi rasulika alladhi arsalta? Apa kata Nabi SAW? La. Wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Rasulullah SAW mengoreksi bacaan Al-Bara bin Azib. Bukan beriman dengan Rasul yang engkau utus, tapi apa? Beriman dengan Nabi yang engkau utus. Oleh karenanya, para ulama menjelaskan bahwa termasuk lafaz doa itu juga adalah kita terima jadi. Tauqifiyah. Redaksinya tidak boleh ditambah, tidak dikurangi, dan tidak boleh diganti. Kalau itu memang ada riwayatnya dari Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini penting kita untuk berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi. Ya. Dan terkadang ada orang yang berdoa dan salah doanya. Salah doanya. Dan ini akan kita pelajari terkait dengan doa yang pertama yang dipilih oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak Hafizullah Ta'ala dari kitabnya ini, yakni Jawami'ul Ad'iyah An-Nabawiyah. Doa yang pertama yang beliau pilih adalah Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa yang pertama yang beliau pilih. Di dalam kitab beliau sekitar 30 doa. Dan itu adalah merupakan doa-doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang komprehensif, mencakup segala urusan. Ya, maknanya luas dan dalam. Lafaznya tidak panjang. Di antaranya doa yang masyhur yang sudah kita hafal ini. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Naam. Kita mulai dari keutamaan doa ini. Apa keutamaan dari doa Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar? Yang pertama bahwa diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas radhiyallahu an, qala kana aktsaru du'ain nabi, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi. Ini yang pertama, doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi adalah Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini keutamaan yang pertama, doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah doa ini disebutkan dalam Al-Qur'an dalam konteks Allah memuji orang-orang mukmin yang membaca doa ini ketika mereka berhaji. Jadi doa ini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ada tidak di dalam Al-Qur'an? Di mana? Al-Baqarah ayat 201. Ahsanta, barakallahu fik. Naam. Inilah tema kajian kita, surah Al-Baqarah ayat 201, berkaitan dengan doa apa? Ya, doa sapu jagat. Nah, ada dalilnya doanya sapu jagat? Hah? Apakah ada dalil menyebutkan bahwa doa ini adalah doa sapu jagat? Ya. Memang tidak ada dalil khusus yang menyatakan bahwa doa ini disebut dengan doa sapu jagat. Tapi memang kandungan dari doa ini mencakup semua kebaikan dunia dan akhirat. Doa ini mencakup semua kebaikan dunia dan akhirat. Karenanya tidak salah kalau orang mengatakan doa sapu jagat. Tapi memang tidak ada dalil yang menyebutkan secara khusus istilah doa sapu jagat. Nah, tapi dari sisi kandungan doanya memang meliputi kebaikan dunia dan akhirat. Dengan lafaz doa ini saja, ini kita bisa berdoa dengan banyak perkara yang kita inginkan. Nah, jadi yang kedua apa? Disebutkan dalam Al-Quran terkait dengan Allah memuji orang-orang mukmin yang berdoa dengan doa ini. Ya. Nanti akan kita lihat orang-orang musyrikin mereka juga berdoa. Mereka ketika haji mereka juga berdoa. Tapi yang mereka minta hanya sampai pada kebaikan dunia dan kebaikan ke akhirat mereka tidak mendapatkannya. Ya, tapi Allah puji di sini orang-orang yang haji. Ya, mereka berdoa dengan doa ini. Jadi yang berdoa dengan doa ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan keutamaan doa ini sendiri. Yang ketiga, doa yang paling mencakup semua kebaikan dunia dan akhirat. Nah, ini mungkin bisa dikatakan doa sapu jagat. Nah,
Naam, jama'a khair dunia wal akhirah. Menggabungkan kebaikan dunia dan akhirat. Yang keempat, doa ini adalah satu-satunya doa yang secara khusus dibaca ketika tawaf antara dua rukun. Rukun apa? Rukun Yamani dan Hajar Aswad. Jadi kalau tawaf, sebelum sampai lagi ke Hajar Aswad, sudut yang sebelum Hajar Aswad itu disebut dengan rukun Yamani. Ketika berpapasan dengan setentang dengan ya rukun Yamani, doa yang disunahkan untuk dibaca apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini dibaca sampai pada rukun Hajar Aswad. Hanya satu doa ini yang diajarkan, disunnahkan untuk kita membacanya. Adapun selebihnya tidak ada doa khusus ketika tawaf. Tidak ada doa khusus. Kita mau baca zikir apa saja, mau baca doa apa saja, itu boleh. Tapi ketika sampai di rukun Yamani, kita baca apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sampai ke Hajar Aswad. Dan ternyata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membaca doa ini dalam seluruh putaran tawaf. Umar bin Khattab membaca doa ini dalam seluruh putaran tawaf. Dari awal beliau tawaf sampai akhir, hanya satu doa yang beliau baca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Seluruh putaran tawaf. Itu yang beliau baca. Ya. Diriwayatkan dari Habib bin Sahban Al-Kahili, dia berkata, aku tawaf bersama Umar bin Khattab dan beliau tidak ada membaca bacaan yang lain sepanjang tawafnya kecuali hanya membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Begitu utamanya doa ini sehingga hanya doa ini yang dibaca oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu selama tawafnya, sepanjang beliau tawaf. Padahal boleh kita membaca zikir-zikir yang lain. Tidak ada ketentuan kita harus membaca zikir ini dan itu kecuali yang tadi yang telah disebutkan, hanya pada rukun Yamani sampai ke Hajar Aswad. Tapi ternyata Umar bin Khattab membacanya keseluruhan. 6. Tapi ikhwati fillah rahimakumullah. Berikutnya adalah kita meminta apa saja maka bisa diungkapkan dengan doa ini. Mau minta apa saja bisa diungkapkan dengan doa ini. Apapun keinginan kita bisa kita sampaikan kepada Allah Tabaraka Ta'ala dengan lafaz doa ini. Ya. Bagi yang belum menikah, para jombloan bisa minta istri yang bisa minta, bingung gimana redaksinya, mau pakai bahasa Arab bingung ya.
Gimana lafadznya untuk minta istri yang solehah? Yang belum menikah. Nah, gimana cara doanya? Bingung? Kalau bingung, tidak masalah dengan doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah. Minta hasanah di dunia. Apa makna hasanah? Bisa juga bermakna wanita yang salehah. Yang di antara tafsir para ulama, ya di antara tafsir para ulama, makna dari Rabbana atina fid dunya hasanah, hasanah di dunia ini adalah apa? Wanita yang salehah. Kalau yang sudah menikah bagaimana? Tadi yang belum menikah kan? Kalau yang sudah menikah? Hah? Minta? Enggak tanggung jawab ya? Enggak tanggung jawab ya? Habis kajian diam-diaman jangan tanggung jawab ya? Yang sudah menikah bisa kita meminta istri yang solehah? Iya, kalau seandainya istrinya belum solehah, minta Rabbana atina fid dunya hasanah, maka berarti kita minta agar istri kita menjadi istri yang solehah. Tapi kalau istri kita sudah solehah, kita minta agar lebih solehah. Bisa istiqomah dengan kesalehannya. Ini yang belum menikah nih senyum-senyum aja ini ya. Jadi bisa ya? Ya bisa. Ya, kalau bingung gimana caranya mencari calon gitu kan? Ya. Doa Rabbana atina fid dunya hasanah, dan di dalam hati minta kepada Allah apa? Wanita yang solehah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Meskipun wanitanya tidak bernama Hasanah. Ya. Namanya terserahlah, yang penting solehah. Nah. Jadi mau minta apa saja bisa ya diungkapkan dengan doa ini. Dan adalah Anas bin Malik, kana Anas idza arada ay yad'a bi da'watin da'a biha. Dan adalah Anas bin Malik kalau dia ingin berdoa maka berdoa dengan doa ini. Anas bin Malik kalau ingin berdoa maka beliau berdoa dengan berdoa ini. Demikian juga disebutkan bahwa Anas bin Malik ketika ada orang yang datang agar minta didoakan, maka beliau mendoakan hanya dengan doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang datang minta doa kepada Anas bin Malik untuk didoakan lebih. Apa kata Anas bin Malik? Apakah ada yang lebih daripada doa ini? Ini menunjukkan kefakihan dari Anas bin Malik bahwa doa ini mencakup semua perkara kebaikan dunia dan akhirat. Yang keenam, Nabi SAW membimbing orang untuk berdoa dengan doa ini karena orang tersebut salah berdoa. Jadi Nabi SAW membimbing orang yang salah berdoa diarahkan untuk membaca doa ini. Dari Anas radhiyallahu anhu beliau berkata, ada orang yang berdoa di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma lam tu'tini malan fa atasaddaqa bih. Ya Allah, Engkau tidak memberiku harta yang dengannya aku dapat bersedekah. Jadi dia berdoa apa? Dia katakan, ya Allah, Engkau tidak memberikanku harta yang dengannya aku dapat bersedekah. Kemudian apa yang dia minta? Karena tidak ada harta yang biasa digunakan untuk bersedekah. Apa yang diminta kepada Allah? Fabtalini bibala'in
yakunu aqala fihi ajar. Maka timpakanlah kepadaku musibah, bencana yang dengannya aku mendapatkan pahala. Jadi apa yang diminta kepada Allah? Ditimpakan musibah yang dengannya dia mendapatkan pahala. Kalau bersedekah nggak punya harta, bagaimana caranya dapat pahala? Akhirnya dia berpikir untuk ditimpakan kepadanya musibah yang dengannya dia berharap dia bisa bersabar, dia mendapatkan pahala. Mendengar doa ini, Nabi SAW berkata, Subhanallah, la tutiquhu. Engkau tidak akan sanggup. Artinya apa? Jangan minta musibah. Engkau tidak akan sanggup. Ala qulta, mengapa engkau tidak berdoa? Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Jangan minta musibah, minta kebaikan. Minta harta juga masuk di dalam apa? Hasanah. Kebaikan di dunia, tentu harta yang berkah. Yang mendatangkan ketaatan. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab Al-Adab. Dalam Al-Adabul Mufrad. Dan diriwayatkan dari Muslim dalam sahihnya dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu ada rajulan minal muslimin. Rasulullah sallallahu menjenguk seorang laki-laki muslim. Qad khafata fasara misal farah. Laki-laki yang sakit kurus kering seperti anak burung yang baru lahir. Jadi Rasulullah SAW menjenguk seorang laki-laki yang badannya kurus seperti anak burung yang baru lahir. Faqala lahu Rasulullah SAW. Rasulullah berkata kepada laki-laki ini, hal kunta tad'u bi syai'in tas'aluhu iyyah? Apakah engkau ada berdoa sesuatu kepada Allah tabaraka wa taala, ataukah engkau meminta sesuatu kepada Allah? Maka laki-laki tersebut mengatakan, "Na'am." Iya, aku ada berdoa kepada Allah. Ada yang aku minta kepada Allah. Apa permintaannya? Allahumma ma kunta mu'akibi bihi fil akhirah fa'ajilhu li fid dunya. Allahumma ya Allah, ma kunta mu'akibi bihi fil akhirah. Apa saja azab yang akan engkau hukum aku dengannya di akhirat kelak, fa'ajilhu li fid dunya. Segerakanlah adab tersebut untukku di dunia. Jadi laki-laki ini takut terhadap azab Allah di akhirat. Begitu takutnya terhadap azab Allah di akhirat sehingga dia berdoa agar azab tersebut disegerakan di dunia. Karena dia merasa tidak sanggup untuk menanggung azab Allah tabaraka taala di akhirat, dan azab di dunia itu lebih ringan daripada azab di akhirat. Jadi ternyata dia salah berdoa. Sama seperti yang sebelumnya tadi, riwayat sebelumnya. Dia minta ditimpakan musibah. Subhanallah, la tutiquhu, aw la tastati'uhu. Subhanallah, engkau tidak akan sanggup, engkau tidak akan mampu. Afala qulta, mengapa engkau tidak berdoa? Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Fada'allaha lahu fasyafahu. Maka kemudian laki-laki tersebut berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, dan mengharapkan kesembuhan dengan doa tersebut, lalu Allah menyembuhkannya. Maka termasuk juga adalah kebaikan di dunia adalah diberikan apa? Kesehatan. Kebaikan di dunia. Siapa yang sakit minta, tidak tahu bagaimana cara berdoa kepada Allah,
Rabbana atina fid dunya hasanah. Apa yang kita inginkan dari hasanah di sini? Diberikan kesehatan, diberikan kesembuhan dari penyakit. Tapi lafadznya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah. Minta kebaikan dunia agar disembuhkan. Lafadznya satu, tapi dia mencakup banyak hal. Naam. Ini keutamaan doa. Doa dari Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berikutnya makna doa ini. Rabbana, ya Rabb kami. Ini bertawassul dengan nama Allah Ar-Rabb. Rububiyah. Ya bertawassul dengan nama Allah Ar-Rabb. Terkait dengan rububiyah. Bahwasanya Allah adalah Al-Khaliq. Allah lah yang menciptakan. Allah Al-Mudabbir yang mengatur alam semesta. Allah Ar-Razzaq, Allah lah yang memberikan rizki. Allah Al-Muhyi yang menghidupkan. Allah Al-Mumit yang mematikan. Ini kaitannya dengan apa? Nama Allah Ar-Rabb. Dan pengkabulan doa terkait dengan rububiyah Allah. Siapa yang mengabulkan doa kalau bukan Allah? Ini terkait dengan apa? Perbuatan. Terkait dengan perbuatan Allah. Maka berdoa dengan nama Allah yang pas secara umum. Jika ingin doa kita dikabulkan, kita berdoa dengan Rabbana atau Rabbi. Ini secara umum. Secara umum kita berdoa dengan Rabbana atau Rabbi. Kalau kita menggunakan nama yang khusus seperti ya Ghaffar, ya Allah yang Maha Pengampun, kita katakan apa? Ighfirli. Ya Rahman, irhamni. Ya Razzaq, urzuqni. Sesuai dengan namanya. Nama Allah Tabaraka Ta'ala. Ya Rahman, kita minta rahmat Allah, irhamni. Ya Razzaq, yang Maha pemberi rezeki, kita minta apa? Urzuqni, berikanlah rezeki kepadaku. Adapun terkait dengan Rabbana atau Rabbi, maka ini secara umum. Kita berdoa jika kita ingin dikabulkan doa kita, maka kita awali dengan apa? Nama Allah. Rabbana, Rabbi. Ya, nama Allah Ar-Rabb. Terkait dengan rububiyah Allah, yakni Allah lah yang mengabulkan doa. Allah yang mengabulkan doa. Dan banyak doa-doa dalam Al-Quran yang diawali dengan Rabbi. Seperti Nabi Musa alaihissalam. Setelah beliau memukul seseorang kemudian dia mati. Fawakazahu Musa faqadu alaih. Nabi Musa memukulnya, tidak bermaksud untuk membunuhnya. Namun ternyata kemudian dia mati. Apa doa yang dibaca oleh Nabi Musa alaihissalam? Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Beliau mulai dengan Rabbi. Ya, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Demikian juga Nabi Adam alaihissalam dan Hawa. Apa doa mereka? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya, lanakunanna ya. Ini di sebagian qari atau imam ada yang baca lanakunanna. Ya, yang benar adalah lanakunanna minal khasirin. Ya, Rabbana. Ya, dimulai dengan Rabbana. Minta agar diampuni Allah Tabaraka Ta'ala. Seperti doa Nabi Zakaria. Rabbi inni wahanal azmu minni. Ya Rabbku, tulangku telah lemah. Washta'ala ra'su syaiba. Dan kepala telah berubah menjadi uban. Nam walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Dan aku tidak putus asa untuk terus berdoa kepadamu. Ya. Ya, Nabi Zakaria memulai doanya dengan apa?
Rabbi inni, dengan Rabbi, agar dikabulkan doa beliau. Nabi Ibrahim, apa doanya? Taib. Apalagi yang lain? Rabbi ji'al hadal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dimulai dengan apa? Rabbi ja'al hadal balada amina. Ya Allah, jadikanlah negeri ini, Makkah, sebagai negeri yang aman, dan jauhkanlah diriku dan anak keturunanku dari penyembahan berhala. Orang-orang beriman, mereka berdoa juga diawali dengan doa Rabbana. Ya. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kafir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Ya, dimulai juga dengan Rabbana. Penyihir-penyihir Fir'aun yang masuk Islam beriman dengan Musa. Apa doa mereka? Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya, anugerahkan kepada kami kesabaran dan wafatkanlah kami di atas keislaman, ini berserah diri kepada Allah. Ini doanya para penyihir Firaun yang masuk Islam, ya, beriman dengan Musa, mengawali doanya dengan Rabbana afriq alaina sabra, Rabbana afriq alaina sabra. Dan Nabi ketika sujud duduk di antara dua sujud, apa yang beliau baca? Rabbighfirli, Rabbighfirli. Ya, beliau mengulang-ulang. Ya, diawali dengan Rabb. Maka inilah di antara keutamaan mengawali doa dengan baca apa? Rabbana atau Rabbi. Nah, logikanya sederhana. Kalau ada anak yang minta uang kepada orang tuanya, apa yang dikatakannya? Abi, ya. Ayah. Nah, ya. Walillahil masalul a'la. Allah tabaraka wa ta'ala, dengan kemuliaannya kita minta Allah Rabb. Nah, Rabbana atau Rabbi. Taib. Berikutnya setelah Rabbana atina fid dunya hasanah. Hasanatan, ya, nakirah, ada tanwin belakangnya, an, ya, tan. Ini tujuannya, fungsinya adalah lit ta'zim, karena agung, bukan perkara yang biasa. Ya, lit ta'zim, karena agung, bukan perkara yang biasa. Contoh sabda Nabi SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, man yuridillahu bihi khairan, Allah jadikan baginya faqih dalam masalah agama. Tidak dikatakan man yuridillahu bihi al khaira, tidak ditambah alif lam, tapi khairan. Ya. Sama dengan tadi hasanatan, bukan al hasanata. Rabbana atina fid dunya hasanatan, bukan al hasanata. Sama dengan khairan, bukan al khaira. Ya. Maknanya adalah kebaikan yang agung, bukan kebaikan yang biasa. Siapa yang Allah inginkan kebaikan yang agung, bukan kebaikan yang biasa, maka Allah jadikan dia faqih dalam agama. Demikian juga Rabbana atina fid dunya hasanatan. Ini adalah kebaikan yang agung, bukan kebaikan yang biasa. Ya. Ali bin Abi Thalib menafsirkan makna dari Rabbana atina fid dunya hasanah, maksudnya adalah istri yang salehah. Istri yang salehah. Ya, ini banyak penafsiran dari makna hasanah di dunia. Ya, tapi tidak bertentangan satu dengan yang lainnya, tidak bertentangan. Di antara tafsiran Ali bin Abi Thalib, makna hasanah adalah istri salehah. Istri salehah, atau agar menjadi salehah. Maka para suami, kalau kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah, lafadznya satu, tapi di dalam hati kita apa yang diinginkan? Minta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah istriku
istri yang rajin beribadah. Yang berhijab sesuai syariat. Ya. Yang rajin baca Al-Quran. Yang berbakti kepada kedua orang tua. Yang mendidik anak-anak dengan pendidikan yang baik. Banyak cakupannya. Banyak cakupannya. Tapi yang didoakan siapa? Siapa yang didoakan? Yang diminta apa? Rabbana atina fid dunya hasanah. Ketika kita mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah, apa yang kita inginkan dari doa ini? Istri yang salehah. Demikian juga istri. Ya, ketika berdoa dengan Rabbana atina fid dunya hasanah, apa yang diinginkan? Suami yang saleh, suami yang bertanggung jawab. Ya, suami yang akan mengantarkan istrinya kepada keridhaan Allah tabaraka taala. Lafaznya hanya apa kita ucapkan? Rabbana atina fid dunya hasanah. Tapi yang diinginkan suami yang soleh. Anak, ketika kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah, apa yang kita inginkan? Anak yang soleh. Ingin anaknya hafiz Quran? Di dalam hati kita, keinginan kita adalah anak kita hafiz Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah. Apa hasanahnya? Anak yang soleh, anak yang hafiz Al-Quran, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, anak yang bermanfaat untuk Islam dan kaum muslimin. Padahal yang diminta apa? Rabbana atina fid dunya hasanah. Apalagi? Siapa yang ingin kita doakan? Keluarga kita, agar mereka mengenal sunnah. Ya, agar mereka mempelajari Islam dengan baik. Doakan keluarga kita. Rabbana atina fid dunya hasanah. Tapi yang kita doakan siapa? Keluarga kita. Nah ini terkadang kita hafal doa ini. Bisa dipastikan kita hafal doa ini. Tapi terkadang makna atau maksud dari doa ini kita membatasinya. Kita membatasi makna kebaikan yang ada di dalam Rabbana atina fid dunya hasanah. Ikhwati billah rahimakumullah. Tadi tafsiran yang pertama dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ini maksud dengan hasanah adalah istri yang salehah. Di antara penafsiran ulama yang lain ini maksud dengan hasanah pada doa ini adalah rumah yang baik. Rumah yang nyaman. Kemudian ini maksud dengan hasanah, ada yang menafsirkan rezeki yang halal. Kemudian yang keempat, tafsiran yang lain dari hasanah adalah pujian yang baik. Tidak dicela-cela orang. Dan para ulama menyebutkan hal ini adalah sekedar contoh, bukan pembatasan. Demikian juga Al-Hasan Al-Basri menafsirkan makna dari hasanatan adalah al-ilmu wal ibadah. Kebaikan di dunia adalah apa? Diminta agar kita diberikan ilmu dan ibadah. Dan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengomentari perkataan Al-Hasan Al-Basri tentang penafsiran beliau bahwa yang dimaksud dengan hasanah di dunia adalah ilmu dan ibadah. Maka beliau mengatakan kebaikan yang terbaik di dunia adalah al-ilmu nafi' wal amal salih. Ilmu yang bermanfaat dan amal saleh itu adalah kebaikan yang terbaik di dunia. Ilmu yang bermanfaat dan amal saleh itu adalah kebaikan yang terbaik di dunia. Baik. Kalau kita melihat kepada Al-Quran di ayat 198 surat Al-Baqarah, Allah SWT berfirman, "Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum." Tidak ada dosa bagi kalian jika kalian menginginkan apa? Karunia dari Rabbmu.
Ini berkaitan dengan haji. Ayat ini berkaitan dengan haji. Tidak mengapa haji sambil jualan. Silakan lihat ayat 198. Cari rizki. Hanya saja jadikan haji sebagai yang utama. Dan mencari rizki adalah sebagai tambahan. Karena orang berhaji sambil apa? Membawa barang perniagaan. Ya. Mereka berhaji sambil membawa barang-barang perdagangan. Dan Allah katakan tidak mengapa. Itu bukanlah dosa. Kalian menginginkan karunia dari Rabb kalian. Dan Sa'di menafsirkan, jangan lupa rizki itu dari Allah. Jangan lupa rizki itu dari Allah. Sehingga jangan ujub, jangan bangga. Nah, setelah itu kemudian Allah sebutkan dua model orang yang berhaji. Di ayat yang ke-200, ya bisa dilihat di situ. Dua model orang yang berhaji. Yang pertama adalah orang-orang musyrikin yang berhaji hanya minta dunia saja. Yang hanya minta dunia saja. Ketika mereka berhaji, mereka hanya minta dunia saja. Allah sebutkan, فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً. Yang mereka minta hanya kebaikan dunia. وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Dan mereka tidak mendapatkan bagian di akhirat. Ya, mereka mengagungkan Ka'bah. Ya, mereka sa'i, ya mereka berhaji, dan mereka berdoa kepada Allah. Tapi doa mereka apa? Ya Allah, lancarkanlah rizki kami. Ya Allah, hilangkan musim kemarau. Ya Allah, berikanlah keturunan yang baik. Dan Allah kabulkan doa mereka. Allah kabulkan doa orang musyrikin yang berhaji tersebut. Allah kabulkan doa mereka. Apa yang mereka minta? Dunia. Allah kabulkan, Allah berikan kepada mereka. Dan Rasulullah SAW, kalau kita baca sirah, setiap musim haji beliau ke Mina. Dalam rangka apa? Mencari orang-orang musyrikin yang haji, yang datang, orang-orang musyrikin yang haji, mencari kepala-kepala kabilah. Dan beliau menyeru, ala yahmiluni rajulun, ala rajulun yahmiluni ila qaumihi. Adakah di antara kalian yang mau membawaku kepada kaumnya, liuballighu kalama rabbi, untuk aku sampaikan Al-Quran. Fa inna Quraisyan mana'uni, karena Quraisy mencegahku, melarangku untuk menyampaikan kalamullah. Quraisy melarang Rasulullah SAW untuk menyampaikan apa? Al-Quran. Maka beliau ke Mina menyeru orang-orang musyrikin, ya. Kepala-kepala kabilah, siapa yang mau mengajak beliau kepada kaumnya. Untuk apa? Rasulullah SAW ingin berdakwah pada kaum tersebut. Nah, di sini Allah sebutkan orang-orang musyrikin, mereka berdoa kebaikan dunia saja. Yang kedua adalah, model yang kedua dari orang yang berhaji, ya ini orang yang beriman. Apa doa mereka? Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di antara mereka, yakni orang-orang beriman, ada yang berdoa doa yang kita sebutkan tadi. Jadi boleh minta kedua-duanya. Boleh minta dunia, boleh minta akhirat. Di antara orang sufi ada yang melarang untuk minta apa? Minta dunia. Boleh atau tidak minta dunia? Boleh minta dunia. Karena kita hidup butuh rezeki atau tidak? Ya, dan kita minta rezeki kepada siapa? Kepada Allah. Dan Allah perintahkan, fabtagu indallahi rizqa. Mintalah rezeki kepada Allah. Allah yang suruh. Masa dilarang kita minta rezeki? Rezeki itu kan dunia. Boleh kita minta dunia? Allah yang suruh kita minta rezeki. Bukankah
Doa yang diajarkan Nabi setelah salat subuh apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Rezeki yang thayyib. Namun jangan hanya minta dunia saja, minta kebaikan dunia yang berkah yang membawa kita semakin dekat dengan Allah. Berikutnya wa fil akhirati hasanah. Apa yang dimaksud dengan wa fil akhirati hasanah? Maksudnya adalah kita minta kepada Allah masuk surga dan semua perkara yang mendukung hal tersebut. Yang kita minta dari wa fil akhirati hasanah adalah masuk surga dan semua perkara yang mendukung hal tersebut. Ini yang mendukung kita untuk masuk surga. Jadi ketika seseorang minta wa fil akhirati hasanah, mintalah kepada Allah kemudahan di padang mahsyar. Ya, hisab yasira, hisab yang mudah. Minta kepada Allah agar aib kita ditutup di akhirat. Minta kepada Allah agar kita menerima catatan amal kita dengan tangan kanan. Minta kepada Allah agar timbangan kebaikan kita yang diberatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah agar Allah berikan kepada kita cahaya ketika melintasi as-sirat. Minta untuk masuk surga. Bayangkan itu semuanya. Ya, bayangkan itu semuanya. Bayangkan kita apa? Ingin mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Bayangkan kita ingin mendapatkan ampunan. Bayangkan kita ingin dikumpulkan dengan orang tua kita. Bayangkan kita ingin berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai di mana? Di surga kelak. Apa permintaannya? Wa fil akhirati hasanah. Lafadznya satu, tapi keinginannya banyak. Wa fil akhirati hasanah. Kita menginginkan apa? Ampunan Allah, kebaikan akhirat. Yang terakhir, wa qina adzabannar. Jauhkanlah aku dari neraka dan semua perkara yang mendukung hal tersebut. Wa qina adzabannar. Jauhkanlah aku dari neraka dan semua perkara yang mendukung hal tersebut. Jadi ketika berdoa wa qina adzabannar maksudnya apa? Ya Allah, jangan Engkau jadikan aku terjebak dalam syahwatku. Jangan Engkau jadikan aku sebagai budak atau tawanan syahwat. Ya Allah, tundukkanlah pandanganku. Ya Allah, jagalah lisanku dari ghibah dan namimah. Ya Allah, jagalah telingaku dari musik. Ya Allah, jagalah pekerjaanku dari harta yang haram. Ini cakupan apa? Wa qina adzabannar. Agar dijauhkan dari neraka dan semua perkara yang mendukung hal tersebut yang mengakibatkan kita masuk neraka. Fal'iyadu billah. Wa qina adzabannar. Ini yang kita doakan. Maka doa yang tidak asing lagi ini, doa yang pertama dijadikan oleh Fadilatul Syekh. Dalam kitabnya ini kita berusaha menghafalkan doa-doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita memahaminya, kita berdoa dengan penuh kekhusyuan. Dan terakhir, Anda ingin menyampaikan perkataan Muhammad bin Hasan Al-Ajuri rahimahullah taala fi kitabihi Masalit Taifin, ya, berkaitan dengan masalah orang-orang yang tawaf, terkait dengan orang-orang yang tawaf. Beliau mengatakan, faman ahabba ayyakuna min haula'i khasha'a lillah al-karim fi tawafihi. Siapa yang ingin seperti mereka, yakni orang-orang mulia, sehingga dia khusyuk kepada Allah, hendaknya kesibukan lisan dan hatinya terus bersambung. Syughluhu biqalbihi wa bilisanihi. Ya, kesibukan lisan dan hatinya terus bersambung mengingat Allah. Jangan ketika tawaf lihat sana sini, ya. Ketika tawaf melihat tower, ya, melihat hotel, ya, melihat orang-orang Afrika,
lihat orang-orang Eropa, lihat orang-orang yang tidak pernah dilihat di Indonesia gitu ya. Selama ini lihatnya hanya di HP gitu ya. Sekarang kok nyata ya ada orang seperti itu. Ya, bayar mahal-mahal, tapi datang sampai sana lihat, ya tengok kanan tengok kiri, ya lihat travel, hotelnya mewah, ya kita hotelnya, apa? Emangnya kalau travelnya mahal, umrohnya diterima? Ya tidak ada hubungannya ya. Hotel mahal ataukah tidak, itu tidak ada hubungannya, umrohnya diterima. Kemudian, dan hendaknya hati lepas dari hubungan makhluk. Maksudnya apa? Konsentrasi ketika tawaf. Jalan dengan tenang, wibawa. Jadi sebenarnya tidak ada aturan semakin cepat tawaf semakin baik. Itu tidak ada aturannya. Ya tidak ada aturannya apa? Semakin cepat selesai tawaf semakin baik. Itu tidak ada aturannya. Ya. Untuk orang-orang yang tawaf, ya berdoa jangan bikin paduan suara. Ganggu orang lain yang sedang juga berdoa. Zikir terus. Umar bin Khattab apa doanya tadi? Rabbana atina fid dunya hasanah dan seterusnya dengan merenungkan apa yang beliau baca. Lafaz doanya satu tadi. Tapi beliau tawaf dengan merenungi apa yang beliau baca. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Bebas ya, zikir, doa apapun yang penting connect dengan Allah. Ya, tersambung dengan Allah. Kemudian beliau mengatakan, terkadang takut, terkadang berharap. Maksudnya terkadang takut neraka, berharap surga. Terkadang takut dosa, berharap ampunan. Jadi ketika baca doa tersebut, beliau mengatakan, di antara dua rukun, ini rukun Yamani dan Hajar Aswad, maka ucapkanlah dengan penghayaan. Ya, dengan penghayatan, iftiqar, kehinaan diri, menghadirkan rasa butuh, miskinnya kita kepada Allah. Kemudian beliau mengatakan, siapa yang tawaf dengan cara ini, aku berharap Allah kabulkan doanya dan merahmatinya ketika menangis. Wa yubahi bihil malaikah, dan membanggakannya di hadapan para malaikat. Allah membanggakannya di hadapan para malaikat, dan malaikat mengaminkan doanya. Tapi syaratnya apa? Tersambungnya hati ketika tawaf. Tersambungnya hati dengan siapa? Dengan Allah. Ya, jangan sibuk bikin konten ya, live Instagram ya, FB. Ya, tawaf sambil hai guys ya. Ya. Ada enggak? Oh, ada. Banyak ya. Ibu bisa melihat status orang kan, bisa lihat gitu kan depan Ka'bah gitu ya. Allah musta'an, la haula wala quwata illa billah. Ya ini fitnah, ya ini fitnah yang terjadi. Selesai pembahasan kita. Intinya bahwa Syekh Abdul Razak hafizallahu taala, beliau mengumpulkan doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya yang ringkas ya. Dan memang beliau utitu jawami al-kalim. Jadi Rasulullah SAW itu diberikan yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Apa itu? Beliau kalau berbicara, lafadznya sedikit, maknanya luas dan dalam. Ya. Dan termasuk doa-doa beliau juga ringkas. Tapi cakupannya luas. Maka perbanyaklah doa ini, sebagaimana telah kita sebutkan di awal bahwa ini termasuk doa yang paling banyak dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan cakupannya luas. Tadi ibu juga bertanya bagaimana doa ketika sujud. Boleh silakan baca ketika sujud setelah kita setelah kita baca zikir sujud. Setelah kita baca zikir sujud, kita baca apa? Doakan orang tua kita, Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.
imamnya masih belum duduk atau belum berdiri, apa yang kita baca? Bacakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jangan diam. Jangan diam. Ketika imamnya masih sujud, itu kesempatan kita terus berdoa. Apalagi kalau kita kalau kita salat, ya salat sunnah sendirian ya. Salat sunnah qabliyah, ba'diyah, salat kita di rumah ya, salat sunnah. Apalagi di malam hari. Kita ingin lama sujud, tidak tahu kita mau baca apa, gitu kan? Terlepas ada khilaf di antara para ulama, apakah boleh doa berbahasa Indonesia ketika sujud, boleh atau tidak. Ini memang ada khilafnya. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Tapi kalau kita membaca Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, semuanya mau apa kita? Lafadznya satu tapi keinginannya banyak. Lafadznya satu tapi keinginannya banyak. Bayangkan apa yang kita inginkan, apa yang kita minta kepada Allah. Kan tidak sulit kan? Tidak sulit. Bisa kita ulang-ulang kita membacanya. Dan ini tidak khusus di sujud terakhir. Tidak khusus di sujud terakhir. Rasulullah SAW memerintahkan kita memperbanyak doa ketika sujud. Dan beliau tidak mengatakan sujud terakhir atau sujud tertentu, tidak. Beliau hanya mengatakan aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa wasajid fa'aksir doa. Ketika kondisi seorang hamba sangat dekat dengan Rabbnya adalah ketika sujud. Fa'aksir doa, perbanyaklah doa. Ketika sujud yang mana terserah. Sujud di rakaat pertama, sujud di rakaat yang kedua, sujud di rakaat ketiga, sujud di rakaat yang keempat, sujud yang pertama, sujud yang kedua, terserah. Selagi ada kesempatan sesudah zikir sujud, kita baca doa. Di antaranya doa yang ringkas dan cukupannya luas, doa ini. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan kepada kita kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, ya, menjauhkan kita dari siksa dan azabnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.